Oke, Assalamualaikum. Kita mulai lagi kuliah ya. Itu saudara kuliah sambil jalan, sambil itu sebenarnya nggak boleh sebenarnya. Kuliah itu jangan sambil jalan dong, ya. Harusnya kuliah di rumah, ya. Besoknya jangan sambil jalan, sambil urusan lain. Jadi kuliah itu nyambi gitu ya. Oke. Jadi kita mulai kuliah lagi ya. Baik, Pak. Filza ini siapa orang? Ya, Filza ini nggak mungkin ya. Di grup. Ya. Oke, Kaspilah ada Kaspilah. Kaspilah, Petia, Petia ada. Media Media izin izin dinas, Pak. Hilmi, Ada Pak, ini Pak. Hilmi. Siti, Hadir, Pak. Siti mana hadir? Hadir, hadir. Filza, Hadir, Pak. Randi, hadir, Pak. Ratna, Hadir, Pak. Manda, Abi, ya, nggak ada Abi ya. Hmm.
Oke, sekarang kita bahas mengenai risiko suku bunga ya, bagian pertama ya. Nanti di bab berikutnya bagian kedua minggu depan ya, kita bahas. Di dalam chapter ini nanti kita akan jelaskan ada dua model ya yang bisa dipakai untuk mengestimasi risiko suku bunga yang akan terjadi di masa datang ya. Kemudian juga mengaitkan antara maturity matching dengan interest rate risk. Karena ada 3 model yang bisa digunakan untuk mengestimasi risiko suku bunga ini. Yang pertama adalah replacement model ini, maturity model. Yang ketiga itu duration model. Nanti duration model kita bahas minggu depan. Nah, pertama itu replacing model ya. Jadi disebut juga dengan funding gap model. Funding gap ya. Jadi model yang menganalisis replacing gap itu selisih antara aset yang sensitif terhadap suku bunga atau disebut juga dengan rate sensitivity asset atau RSA dengan utang yang sensitif terhadap suku bunga atau disebut juga dengan rate sensitive liability atau RSL. Nah, selisih itu bisa digunakan untuk memprediksi berapa risiko suku bunga yang dihadapi kalau perbankan itu mengalami gapnya itulah positif negatif. Jadi kalau jumlah RSA-nya lebih besar pada RSL, ya, maka dikatakan gapnya itu positif ya. Tapi apabila RSI lebih kecil pada RSL atau utang yang sensitif terhadap suku bunga, maka gapnya itulah negatif ya. Negatif. Nah, kalau sebenarnya gap negatif ya, negatif artinya jumlah utang yang sensitif terhadap suku bunga itu lebih tinggi pada aset ya. Aset yang sensitif terhadap suku bunga. Maka apabila suku bunganya naik ya, maka dia rugi ya, karena utangnya lebih besar pada aset. Tapi kalau sebaliknya asetnya lebih tinggi ya, kalau utang, maka penurunan suku bunga dia akan mengalami kerugian dari penurunan suku bunga. Jadi kalau dia gapnya positif, risiko yang dihadapi kalau suku bunga turun. Tapi kalau gapnya negatif, risiko yang dihadapi adalah kalau suku bunga naik ya. Ini contohnya, misalnya kita mau mengcompare antara jumlah aset dengan jumlah liability. Ini aset berbunga, utang berbunga, aset berbunga. Ini misalnya untuk 1 hari, untuk lebih 1 hari sampai 3 bulan, kemudian 3 bulan sampai 6 bulan, ya. Kemudian lebih dari 6 bulan sampai 12 bulan. Kemudian lebih dari setahun sama 5 tahun, terus lebih dari 5 tahun. Jadi misalnya di bank itu 1 hari itu ada jumlah untuk jangka waktu 1 hari, jumlah asetnya 20 juta dolar ya. Kemudian kalau yang utangnya 30 juta dolar. Jadi gapnya negatif ya. 30 kurang 20 dapat 10, minus 10. Gapnya. Kumulatifnya minus 10. Kumulatif itu dari 1 hari. Kemudian kelompok kedua lebih dari 1 hari sampai 3 bulan. Aset 30, utang 40. Berarti negatif 10. Kumulasinya minus 10 tambah minus 10 dapat minus 20. Ya. Kemudian aset lebih dari 3 bulan sampai 6 bulan ya. Nah itu apa jumlah asetnya 70, utangnya 85, berarti gapnya minus 15. Kumulatifnya di minus 20 tambah minus 15 dapat minus 35. Ya. Kemudian kalau apa periode jangka waktu 6 sampai 12 bulan, jumlah asetnya 90, utangnya 70. Jadi hasil lebih besar pada utang. Jadi gapnya ada plus 10. Saya kumulasinya minus 35 ditambah 20 dapat minus 15. Kemudian lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun. Hasilnya 40, liability 30. Jadi gap untuk yang
Jadi gapnya 10 plus 10. Kumulasinya minus 15 tambah 10 dapat minus 5. Lebih dari setahun gapnya eh, asetnya 10, liability 5. Dapat plus 5. Jadi total akumulasi 0. Kenapa bisa 0? Karena total aset sama total liability sama di 260 sama 260. Berarti gapnya kan 0 akumulasinya. Nah, kita lihat kalau seandainya dalam contoh ini ya, eh, ini kalau gapnya apa? Gapnya minus 10 ini, kalau suku bunganya naik 1% ya, maka 1% dikali minus 10 ya, dapatnya 1 minus 1, berarti rugi minus 1. Kalau 1% berapa tuh? Minus 0,01 ya, kerugiannya. Ya. Jadi perubahan suku bunga dikali dengan kumulatif gap ini. Kalau kita menghitung berapa kerugian kalau suku bunga naik 1%, itu maturity-nya sampai 6 bulan. 1 sampai 6 bulan. Berarti kan minus 35. Minus 35 kali 1% kenaikannya dapat minus 3,5. 3,5%. Ya, 3,5 bukan persen ya. Ini 3,5 juta dolar. Ya, 3,5 juta dolar turun. Kalau misalnya dihitung berapa kerugian yang diderita bank itu kalau suku bunga naik 1% ya, lebih dari 5 tahun, jadi bawah 5 tahun, berarti minus 5 kali 1%, ya itu. Jadi kalau kita lihat kumulatif setahun misalnya, setahun kan kumulatif berapa itu setahun? Ini itu minus 15 ya, minus 15. Nah kalau suku bunga naik berapa? Ini dapat berarti 15 dalam bentuk miliar ya. 10 tambah minus 10 ditambah minus 10 tambah minus 15 tambah 20. Berarti kumulatif gapnya itu apa kurang setahun, 1 year reversing gap itu 15 miliar. Kalau suku bunga naik 1%, maka dampak terhadap net interest income itulah closing gapnya 15 miliar kali 1%, dapat 150 juta. Ini asumsi perubahan suku bunga aset sama perubahan suku bunga liability ya. Perubahan sama-sama 1%. Ya. Nah, contoh berikutnya bisa ya. Jadi kredit konsumen jangka pendek setahun 50 miliar ya. Kredit konsumen jangka panjang 2 tahun itu 25 miliar. Kredit SBI 3 bulan 30 miliar. Surat berharga 6 bulan 35 miliar. Obligasi 3 tahun 70 miliar. Hipotek suku bunga tetap 10 tahun itu 20 miliar. Hipotek suku bunga mengambang 30 tahun tapi disesuaikan setiap 9 bulan. Jadi ada tempo tiap sebulan diperpanjang terus itu. Jadi 40. Total asetnya lah 270. Nah, di sini diberikan tanda cap, tanda bintang. Bintang itu artinya jangka waktunya eh, setahun ya, di bawah setahun. Ini 6 bulan, di 3 tahun nggak masuk ya. Jadi yang bintang itu yang di bawah setahun. Tujuannya di bawah setahun karena setiap 9 bulan di apa diperbarui ya jangka waktunya. Setiap 9 bulan diperbarui. Berarti termasuk juga hipotek yang di bawah setahun ya. Ya ada berapa? Yang di bawah setahun itu 1, 2, 3, 4 dan bintang. Dan liability. Liability itu udah giro, tabungan, ada sertifikat deposito 3 bulan, bangkit acceptance 3 bulan, kemudian surat berharga 6 bulan, deposito setahun, deposito 2 tahun, modal ekuitas. Nah, kemudian kalau yang di bawah setahun itu tanda cap kopi ini 3, 4, 5, 6 itu ditipu di bawah setahun. Pertanyaannya kenapa giro tabungan nggak masuk ya? Karena giro tabungan ini jangka waktunya nggak jelas nih ya. Bisa setahun, bisa sebulan, bisa 1 hari, bisa 1 jam. Nggak jelas, maka nggak masuk dalam liabilities sensitif aset. Jadi dia tidak pengaruh perubahan suku bunga karena bunga kecil nih, giro tabungan bunga kecil. Jadi kalau suku bunga naik, nggak ngaruh ke tabungan.
Karena ini berapa persen? 0,09%. Tapi kalau deposito agak signifikan kenaikan suku bunga, dia langsung pengaruh. Tapi kalau tabungan giro itu kan kecil banget, apalagi giro itu kecil. Sehingga, sehingga giro tabungan tidak sensitif terhadap suku bunga. Nah, sekarang aja bisa suku bunga itu berapa? 10%. Kalau kredit 10%, kalau giro 3,5%. Tapi tabungan kan 0,0 sekian. Nah, kalau giro naik 10%, misalnya dari 3,5% dari 3,75%. Tabungan mungkin statis ya, nggak mungkin naik gitu. Ya. Maka dia nggak sensitif terhadap suku bunga tabungan giro ini. Ya. Tapi kalau sertifikat deposito ya, ini sertifikat deposito beda dengan deposito berjangka. Ini kan kalau negeri banyak sertifikat deposito, kalau di kita kan banyak deposito berjangka. Deposito berjangka sama sertifikat deposito itu beda. Kalau deposito berjangka, dia atas nama unjuk ya, atas nama unjuk ya. Jadi ada nama pemegangnya. Kalau dia hilang nggak bisa diuangkan oleh yang diumumkan itu. Jadi setiap deposito bisa diperjualbelikan ya. Dijual. Kalau deposito berjangka, bunganya dibayar setiap akhir prodi. Kalau sertifikat deposito di awal prodi dibayarkan bunga. Ya. Nah, sehingga kita bisa hitung dari contoh yang ini, 1, 2 ini. Kita bisa hitung berapa gapnya. Kalau di bawah setahun. Jadi itu RSA-nya setahun berapa? Itu 50, tambah 30, tambah 35, tambah 40. Ya, dapatnya lah 155. Kemudian RSL-nya di bawah setahun, itu 40 tambah 20. Ya, ini tenab topi ini ya, ditandain 40, 20, 60, 20. Kalau di ujian kan nggak ditandain nih, ini karena contoh soalnya ditandain. Ya. Jadi dapatnya berapa? Totalnya lah 140 miliar. Jadi kalau mati gapnya RSA dikurang RSL. Jadi 155 dikurang 140 dapatnya positif 15 miliar. Nah, kalau positif itu kapan dia rugi? Kalau suku bunga turun ya. Turun. Ya. Kalau suku bunga turun dia rugi ya. Kalau suku bunganya naik, dia untung malah ya. Dia untung. Ya. Nah, RSL itu nanti bisa dibuat dalam gap rasio. Jadi ini interest rate sensitif itu bisa buat gap rasio. Ya. Jadi kalau sensitif di mana? Makin besar gap, makin sensitif kan? Makin kecil gap, makin tidak sensitif. Kalau gapnya nol berarti nggak ada ngaruh terhadap interest income. Ya. Misalnya jumlah asetnya sama jumlah utang, tapi nggak ngaruh. Asumsi suku bunga aset, suku bunga utang sama. Jadi nggak ngaruh terhadap perubahan suku bunga. Dia imun, berarti imun ya. Ya. Nah, kita bisa hitung gap rasionya itulah kumulatif gap bagi aset. Kumulatif gap contoh tadi itu ini 15 miliar ya. Dibagi total asetnya 270 miliar. Sehingga gap rasionya 5,6%. Ya. Nanti kumulatif gap itu 5,6% dari total aset. Ya. Aset. Nah, kalau perubahan suku bunga aset sama liability sama, kita cukup menghitung dampak perubahan suku bunga terhadap net interest income-nya adalah quality gap kali perubahan suku bunga ya. Ini kali itu. Jadi misalnya kalau quality gap 15 miliar, kalau suku bunga naik 1%, maka 15 miliar kali 1%. Berarti risiko suku bunga hadapi dengan ada kenaikan bunga 1% lah. Diperkirakan 1% itu depan itu 150 juta. Itu artinya. Ya. Jadi perubahan suku bunga aset, perubahan suku bunga liability itu sama sama persen, maksud persennya.
Nah, bagaimana kalau perubahan suku bunganya nggak sama? Jadi kalau nggak sama, nanti sudah nggak bisa menggunakan cumulative gap itu. Itu satu-satu. Misalnya contoh, eh, rate sensitive aset dikali perubahan suku bunga aset. Dikurang dengan rate sensitive liability dikali perubahan suku bunga liability. Apalah perubahan net interest income. Contoh misalnya kalau RSA itu meningkat 1,2%, ya, sedangkan suku bunga utang meningkat 1% kan beda, ya. Maka dan asumsikan RSA sama RSL. Jadi RSA sama RSL itu 155 miliar, ya, gitu. Jadi sama 155 miliar. Bisa juga beda ya. Kalau beda ya, jadi tinggal di itu aja misalnya RSA-nya 150, RSL-nya 140 misalnya seperti itu. Tapi kebetulan sama, ya. Maka dampak perubahan suku bunga itu terhadap net income lah dihitung berapa perubahan suku bunga aset 1,2% dikali dengan apa? Dengan eh, total aset yang apa? Waktu itu 11 tahun. Itu 155. Kemudian dikurang dengan perubahan suku bunga utang 1% dikali apa? eh, jumlah perubahan bukan perubahan suku bunga liability ya, dikali dengan total liability 155. Jadi dapat 310. Itu 30 jadi penurunan dari income interest, dari interest income. Apa kelemahan repricing modelnya? Pertama, dia mengabaikan pengaruh perubahan interest rate terhadap market value, aset dan market value liability. Dia tidak menggunakan present value ya. Dia menggunakan nilai buku, ya, book value. Kemudian overhead aggregate atas jumlah XR dan SL. Dia mengabaikan distribusi aset dan liability setiap maturity bucket. Jadi dia tidak apa merata-ratakan aja. Misal contoh aset yang di bawah setahun, di bawah 1 bulan, 1 hari terata aja sih. Karena masing-masing itu beda-beda nih kan. Beda-beda jatuh temponya. Setahun itu bisa kan jatuh tempo 3 bulan, 2 bulan, 4 bulan kan beda-beda. Bisa jangka waktu setahun ada jatuh temponya. Misalnya contoh 6 sampai setahun ada jatuh tempo 7 bulan, 8 bulan itu kan disatukan aja. Ya. Yang ketiga adalah mengabaikan run off, di mana ada sebagian long term itu jatuh tempo kurang setahun. Sehingga kalau di dalam model ini, kalau ada hutang jatuh tempo 3 tahun, jadi kalau setahun ada sepertiganya, yang ke sepertiga masuk dalam jatuh tempo kurang setahun. Jadi mengabaikan itu. Nah, kemudian dalam metode yang ini, replacement modelnya masukkan data off balance sheet saja, so on balance sheet nggak masuk ya. Yang ada kelemahan itu maka ada model yang kedua namanya maturity model. Ini model. Nah, maturity model ini mengatasi kelemahan utama dari pricing model yang menilai aset yang liability dengan menggunakan book value. Jadi kalau yang tadinya replacement model menggunakan book value, kalau ini menggunakan present value ya, atau harga pasar ya, pasar. Sehingga dalam model maturity itu dia memperhitungkan dampak perubahan suku bunga terhadap value, market value dari aset dan hutang itu. Ya. Nah, sebelum kita masuk menilai apa present value dari aset dan liability itu, ya, kita lihat apa hubungan antara hubungan antara suku bunga terhadap market value. Jadi kalau uh, market value sama present value ya, kalau saya belajar keuangan ya, market value itu sama dengan present value itu kalau per value obligasi biasanya sigma apa eh, obligasi sigma bunga obligasi dibagi 1 tambah K pangkat N
ditambah dengan face value bagi satu tambah K pangkat N. Nah, K itulah suku bunga pasar. Jadi kalau suku bunga pasar naik, maka nilai akan turun. Suku bunga turun, nilai present value-nya akan naik. Harga pasar akan naik gitu. Kalau suku bunga turun, ya. Jadi itu pengaruhnya. Jadi pengaruhnya negatif ya, negatif. Ini contohnya misalnya kalau dia 1% ya, N-nya 1, maka per value dari obligasi itu face value tambah kupon 100 tambah 10 bagi 1 tambah 1 pangkat 1 ini di 100. Tapi kalau bunga naik 1% jadi 11%, maka present value-nya 100 tambah 10 bagi 1 tambah 11% pangkat 1 di 99,1. Dia mengalami penurunan kan, terus bunga naik kan. Ibunya negatif kan, karena dia pembagi. Ya. Kemudian yang kedua adalah dampak perubahan suku bunga terhadap market value. Suku bunga value terhadap yang benar tetap ya, market value. Ini dampak perubahan suku bunga terhadap market value. Ya, ini sama tadi masih sama. Contohnya sama seperti ini. Ya. Jadi hubungannya negatif ya, hubungan negatif antara ini ya, rule pertama itu adalah perubahan suku bunga terhadap nilai pasar. Dan yang kedua adalah perubahan apa jatuh tempo ya, lama jatuh tempo dengan nilai pasar. Jadi kalau selama makin lama jatuh temponya, maka harga pasar akan turun, ya. Contohnya misalnya kalau dia umur setahun, harga pasarnya 100 ya. Yes. Kemudian kalau naik 11%, harga pasar 98,9. Ini umur setahun. Kalau bunga yang sama naik jadi umurnya 2 tahun, maka harga pasar jadi turun 98 jadi 97,56. Jadi N itu hubungannya negatif terhadap fair value atau harga pasar. Misalnya mana lebih tinggi harga pasar obligasi umur setahun sama 2 tahun? Tinggi setahun ya, per 2 tahun. Mana lebih tinggi harga pasar umur obligasi 4 tahun sama 5 tahun? Tinggi 4 tahun berarti 5 tahun. Jadi artinya makin panjang N itu, makin panjang umur obligasi, makin berisiko. Berisiko. Karena dia makin turun. Ya, turun nilai. Harga pasar lebih turun lah. Atau present value turun kalau N-nya bertambah. Jangka waktunya bertambah. Dan yang ketiga, bagaimana hubungan perubahan R terhadap masa di tempo ya. Tempo ya. Jadi semakin lama masa di tempo, maka penurunan nilainya bertambah pada tingkat diminishing return. Jadi kecurangannya makin tinggi. Jadi misalnya kalau dia umur setahun ya, umur setahun ya, nilai kan 0,9. Tapi begitu umur 2 tahun nilainya bukan 0,9 kali 2, minus 1,71. Ya. Nah itu tidak dua kali lipat. Jadi harusnya kan kalau dua kali lipat kan 1,8 ya. Jadi 1,71. Kalau kemiringannya kan tidak 6 berapa 45 derajat ya. Nah kalau dia itu apa bunga naik 3%, bukan bukan 3 kali 0,9 tapi 2,44 di sini. Jadi risiko itu tidak sama dengan tidak proporsional ya. Di sini makin lama makin eh, lamban lah. Harusnya kan ini 2,7 kan, ini 2,44. Dia sudah 1,8, 1,1. Itu namanya lamban. Karena kemiringannya agak lebih lebih smooth ya. Lebih kemiringan lebih tidak perlu miring dibandingkan dengan kalau dia itu derajatnya 45 derajat, ini kurang 45 derajat. Nah, sehingga dengan logika tadi itu ya, hubungan antara suku bunga terhadap harga pasar ya, maka kita dapat apa implementasikan utility gap ini ya, utility gap. Ya. Ini contohnya sama tadi itu. Tadi itu berapa ini 100 juta. Kan kalau dia 10% ini kan 100 juta asetnya. Ya, kurang lebih tinggi adalah 90 juta, equity-nya 10 juta. Ini ya. Tadi itu.
Ini ya. Jadi kalau dia itu umur setahun ya, awal tahun 100 juta, kemudian utangnya 90 juta, jadi 10 juta. Ya. Nah, maturity gap beda 2 tahun. Misalnya asetnya umurnya 3 tahun, utang umur setahun ya. Nah, kemudian kita ingin menghitung bagaimana kalau suku bunga naik 1%. Kalau tadi kan suku bunga 1% nggak pengaruh ke nilai bukunya kan. Ini pengaruh yang ke harga pasar. Jadi dihitung berapa harga pasar, ya, harga pasar kalau bunga 100%. Ya. Untuk N-nya setahun, setahun, ya, setahun. Jadi dapatnya apa? Dapatnya lah 100 juta ya, ditambah bunga berapa? 10% dari kupon kan 10. 100 tambah 10 dibagi 1 tambah 11%. Ya. Dapat 97,56. Ya. Kemudian kalau liability present value berapa? Ya. Sama juga 90 ditambah berapa? 90 juta ditambah bunga berapa itu? 90 juta. 9 ya, 10% 9. Tambah 9 bagi 1 tambah 10%. 1 tambah 11% ini kan 11%. Kalau ini 1 ditambah 11%. Pangkat 1 ini 1 tambah dibagi 1 tambah 10% pangkat 1. Inilah ya. Minusnya. Jadi present value suku, suku bunga pasar 11%. 10%. Maka asetnya 100 juta N 3 tahun. Ukurannya 10%. Yang present value dari bond itu kalau dia 100%, 100%. 100 juta tambah 10% ya. Tambah dibagi 1 tambah 10% pangkat 3. Ini kalau di 3 tahun ya. Kan aset 3 tahun. Nah ditambah dengan base value 100 dibagi 1 tambah persen pangkat 3. Dapat 97,56%. Ya. Ini menang present value ya. Liability dari mana dapatnya ini? Dapat 89,19 juta ya. Liability ya. Ya. Dapat sini ya. Eh, liability-nya kan 90 juta. Sigma untuk menghitung present value bunga diperoleh selama setahun ya. Ini kurang setahun. Kalau asetnya 3 tahun. Itu 10 juta kali 10% bagi 1 tambah 11%. Pangkat 1. Ya. Kemudian tambah 90 juta liability-nya. Pokoknya bagi 1 tambah 11% pangkat 1. Di 89,9 juta. Menambahkan dengan suku bunga 10 jadi 11% atau 1% adalah 97,56 ini ya. Yang asetnya dikurang dengan 89,19. Dapat 8,37 juta. Jadi penurunan ekuitas dari 10 menjadi 8,37 juta. Ya, juta. Atau penurunannya sebesar selisih antara 8,3 juta dikurang 10 juta. Dapat 1,63 juta. Itu 63 juta ruginya. Itu maksudnya. Ya, ini. Nah ini ya. Jadi 97 itu hasil present value untuk periode 3 tahun. Ya. Suku bunga pasar 11%, suku bunga kuponnya 10%. Dapat 97,56 juta. Ya. Kalau yang 89 itu present value dari utang ya, utang. Ya, utang. Itu dari 90 juta dengan suku bunga berapa? 10%, 11%, dan 1. Level 89,19. Ya. Sisinya equity di berapa? 8,3 juta. Turun dari 10 juta menjadi 8,3 juta. Jadi 10 juta ini. Ini 10 juta nih kan. 10 juta ini. Ya, ini 10 juta equity-nya. Sekarang jadi 8,3 juta. Ini turun sebesar turun berapa itu? 1,63 juta. 1,63 juta. Ya. Dia dapat net interest income-nya rugi 1,63 juta.
Ada pertanyaan sampai sini? Nah, kemudian yang ketiga lah, ubah maturity matching dengan interest rate is exposure. Jadi meskipun maturity-nya di aset liability-nya telah match sama, misalnya contoh sama 3 tahun, 4 tahun, tapi ada kemungkinan masih terjadi selisih terhadap interest income. Kenapa? Nah, karena maturity matching itu tidak melihat pola ringkasnya, itu. Jadi misal contoh ini, misal bila aset eh, itu 100 juta, bunga 15%, pokok boleh 6 bulan pertama 30 juta dan 6 bulan kedua 50 juta. Ya, gitu. Jadi aset itu apa? 15%, bunga 15%, pokok boleh 6 bulan pertama. Ya 2 kali cicilan tuh aset tuh. Ya. Soal liability satu kali bayar 3 tahun. Jadi walaupun sama 1 tahun ya, tapi yang kes beda, satu aset tu 2 kali diterima kesnya, utang sekali bayar. Ini beda kan. Nanti tidak bisa imun. Tapi kalau dia jumlah aset lebih sama, kemudian suku bunga berubah sama, itu imun. Ya. Bisa manipulasi hasilnya. Nah, kita lihat perhitungannya. Masih ada nggak rugi itu? Nah, kalau misal bunga, jadi kalau dia apa aset misalnya, aset itu kan 6 bulan pertama terima, 6 bulan kedua baru terima sisanya. Dan 6 bulan pertama dia terima apa? Pokok separuhnya 50 juta, tambah bunga. Bunga dari mana? 15% dikali 100 juta, dibagi dua kan dia itu 6 bulanan, 7,5%. Ya. Dia dapatnya 57,5 juta. Ya. Pokok 50 juta tambah bunga apa bunganya berapa? 15% bagi dua, itu 5% untuk 6 bulan. Dikali apa? Dikali pokok 100 juta. Dia dapat 7,5 juta. Jadi 6 bulan pertama diterima cash 57,5 juta. Dari mana? Dari pokok 50 juta yang dia tempoh separuh. Yang kemudian bunganya 7,5 juta. 7,5 juta dari mana? 15% bagi 2 kali 100 juta. Yang 6 bulan kedua, ya, bulan kedua itu yang hasil 57,5 juta diinvestasikan lagi. Sehingga dia peroleh 6 bulan kedua itu pokok 50 juta ditambah bunga 3,75. Jadi 50 juta itu, ya, yang 50 juta itu, ya. Nah, itu ditambah bunga. Bunga kan 6 bulan 3,75. 6 bulan itu. Ya. Jadi 7,5 ini kan 6 bulan ya. Nah, tadi kan pokoknya 100 dapat 7,5. Kalau yang 6 bulan kedua pokok 50 ya, 50. Bunga 100 juta. Ya. Kali bunga 7,5% per 6 bulan. Dapatnya 3,75. Tambah bunga reinvested. Reinvested itu bunga berapa? 57,5 juta ya, dikali 7,5%. Ya. Dapatnya 4,3125 juta ya. Betul. Dapatnya. Sehingga total 6 bulan kedua itu dapatnya 580625 ya. Itu dapatnya 50 tambah 3,75 tambah bunga reinvested 43125 ya. Ngerti nggak 6 bulan kedua itu? Berapa cash terima? Dalam kedua itu kan ada dua pokok itu. Satu pokok 50 juta, satu pokok 57,5 juta ya. Pokoknya. Ya. Nah, untuk pokok yang 50 juta, dia terima 50 juta kan. Tambah bunga. Bunga berapa? 15,15% bagi 2 kali 50 juta. Dapatnya 3,75. Ya. Pokok diterima tambah bunga ya. Di tempoh 2 tahun. Nah, kemudian yang bunga reinvested ini lah
4,315 dapat di mana 57,5 dikali 15% bagi 2 dapat 4,3125 juta. Ya. Sehingga 6 bulan kedua itu 580625 ya di hadapan dana. Ya. Sehingga dijumlahkan 6 bulan pertama 57 tambah 58 dapatnya kes masuknya 115,5625 juta. Nah, total cash flow-nya berapa? 57,5 tambah 58,625 juta. Dapatnya 115,5625 juta. Ya, in cash flow-nya. Cash flow-nya berapa? 100 juta dikali 15% kan, ditambah 2% bunga, ini 115. Jadi dia mengalami keuntungan 0,5625 juta. Harusnya kan nggak ada untung kalau dalam pertimbangan pola aliran kas kan nol itu. Tapi dengan aliran kas di mana aset itu terima 2 kali, utang terima sekali setahun, maka dia masih untung 0,5625 juta. Nah, kalau seandainya ini kan suku bunga naik, kalau suku bunga turun berarti dia rugi. Ya. Kalau bunga investasi itu jatuh 12%, rumah investasi jatuh berapa nih? Rumah investasi itu, bunga investasi itu masih tetap 7,5, masih tetap 15%. Ya. Sama dengan bunga sebelumnya yang pertama 15%. Kalau bunganya 12%, apa yang terjadi? Nomor pertama pokok 50 juta tambah bunga 15% kali 100 juta kan dapat 100 juta. Nomor yang kedua pokok 50 juta yaitu tempo dari sisanya itu ya. Tambah bunga 3,75 ya. Tambah bunga invested itu bunga berapa? Itu 57,5 ya. Dikali berapa? Dapatnya berapa? 3,45 juta ya. Sehingga totalnya tahun ke-6 itu 57,2 juta. Ya. Itu yang ke-6 itu ada 3 sumber ya. Pertama pokok 50 juta, di temponya yang terima. Yang kedua ada bunga, satu bunga berasal yang lama 3,75. Ini bunga yang invested lagi yang 57,5 itu. Dapat 57,2. Total cash flow-nya lah 57,5 tambah 57,2 dapat 114,7. Sehingga cash outflow-nya akhir tahun pokok 100 juta ya. Tambah bunga 12 juta dapat 105 juta. Ya. Itu kalau yang ini, kalau apa liability-nya ya. Sehingga 115 dikurang 114 ya, loss 0,3. Jadi liability-nya 115. Cash in-nya lah 114,7. Jadi ruginya 0,3 juta. Jadi sehingga loss 0,3 juta ya. Dari itu. Nah ini soal yang saya ambilkan dari soal nomor 9 ya. Jadi misalnya ini posisi aset liability ya. Misalnya case-nya itu 6,25 juta. Kemudian short term consumer loans-nya 11 tahun ya, setahun kemudian itu 62,5 juta. Kalau long term consumer loans 2 tahun 31,25. 3 month T-bill 37,5. Kemudian 6 month T-notes itu 43,75. Kemudian 3 years T-bonds 35. Kemudian 10 years fixed rate mortgage itu 25. Kemudian 20 years ya fixed rate mortgage itu 25.
Kemudian ada juga yang umur 30 years. Floating rate mortgage January 9 months. Di setiap 9 bulan diperpanjang. Itu 50. Kemudian premise Wesel itu 6,25. Kemudian ketika capital fix 25, kemudian demand deposit dan dapat ketiga 50. For 1 month certificate deposit 37,5, 3 month certificate deposit 50. Kemudian 3 month bankers acceptance 25. Kemudian 6 month commercial paper 75. Kemudian 1 years term deposit 25. 2 years term deposit 50. Nah, soal disuruh ngitung ada 3 pertanyaan ABC ya. Ya. Hitung berapa nilai restrictive asset, restrictive liability, dan replacing gap berdasarkan tahun depan, singgah tahun depan, ya. Ya. Next year. Nah ini ya saya itu restrictive assetnya bang. Kalau dia apa ini situasinya mana ini? Pertama kas nggak masuk ya. Yang kedua short term, long term. Kalau dia itu di bawah setahun ya, bisa hitung short term, yang kedua long term, yang ketiga 3 months, 4 6 months, yang keempat 3 years, 10 years, 30 years, ya. Yang previs ya. Jadi kita hitung kalau SLR-nya lah di bawah setahun ini di bawah setahun ya, di bawah setahun ya. Itu yang bawah setahun. Maka dapat 62,5, 62,5 ini tambah 37,5 ini tambah 43,75 ini tambah 193,75 ini. Dan SL-nya dapat 25 tambah ini 25 tambah 75 ya. Tambah berapa gitu? Tambah 37,5 ya. Tambah dengan deposit 50 ya. Jadi total berapa? SL-nya 25, 75, 25 tambah 50 tambah 37,5. Ini 212,5. Quoting gap-nya 193,75 dikurang 212,5. Ini negatif 18,75 ya. Kalau hubungannya 1% ya, hubungannya 1%, maka pertanyaannya mana? Hubungannya 1% maka dampak NI berapa? Minus 18,75 ini dikali 1%, tambah 1%. Ini dikali 1% bukan tambah 1%. Dikali 1%. Ini kali 1% nih, dengan tambah nih. Hmm. Bentar nih, ubah nih. Kali ini. Nah, eh. Tambah itu maksudnya dia plus ya. 1% ya. Jadi kali 1%. Ya. Kalau dia naik, naik itu kan plus. Jadi maksudnya dari plus itu naik. Gitu. Ya. Maka dia akan mengalami rugi ya kalau naik. Tapi kalau dia turun negatif kali negatif maka positif maka untung ya. Kenapa untung kalau dia turun? Karena dia utang lebih besar pada aset. Kalau bunga RSA naik 1,2%, RSA naik 1%, maka NDI-nya berapa? NDI-nya 193,75 dikali 1,2 perubahan suku bunga aset. Dikurang 1,2 kali 1%. Dapatnya untung 0,2325 ya. Tapi kalau RSA-nya turun 1% dan bunga RSA turun 1,2%, maka NDI-nya berdampak berapa? 193,75 kali minus 1%, itu 1%. Dikurang 212,5 kali minus 1,2%. Dapat minus 193,75 dikurang 2,55. Jadi sama minus 193,5 tambah 2,55. Dapat 0,115. Tetap untung ya. Dia walaupun
bunga naik 10%. Ini kalau bunga naik 10%, ini beda, Pak. Ini pertama suku bunga RSL hasil lebih tinggi pada suku bunga kenaikan suku bunga RSL. Dia untung ya. Karena kalau suku bunga aset itu lebih rendah pada RSL, dia masih untung juga ya. Masih untung juga. Ya, itu maksudnya. Nah, kemudian dia ada soal 15 ya, 15, soal 24. Ini jawabannya. 24 bab 8 ya. Ini 15, 24 ini jawabannya ya. 24. Kalau yang 12 itu soalnya, kalau soal yang 15 itu, ini kan nggak jauh beda dengan soal nomor 10, nomor 9 ya, soal 9. Ya, cuma ini lebih apa? Satu 2 tahun, satu lagi satu umurnya beda-beda nih. Kalau satu apa floating rate in mortgage ya. Yearly 10% annually ya. Kemudian ini setahun nih, fixed rate, floating rate, mortgage-nya mungkin setahun ya. Annually. Kemudian kalau ini 30 tahun. Ya, beda-beda ukurannya. Tadi kan sama, ini beda-beda aset. Satu setahun, satu 30 tahun. Utang itu umur 1 tahun, 3 tahun. Ya. Tapi kita pilihkan itu aja yang kalau kita menghitung berapa dampak dengan suku bunga kurang setahun, berarti yang ini 50 ini. Dibandingkan dengan yang setahun ini. 70 sama deposit setahun yang 21 yang 6%, satu yang 7%. Ya. Ini lebih simpel. Pak, mohon maaf Pak, share screen-nya tadi kayaknya nge-freeze gitu deh Pak. Jadi sekarang nggak kelihatan share screen-nya Pak. Apa? Share screen-nya sekarang nggak kelihatan di saya Pak. Tadi Kenapa nge-freeze. Mungkin boleh diulang share screen ulang lagi Pak. Mohon maaf. kelihatan nggak? Kelihatan screen-nya. Udah Pak, kelihatan lagi Pak. Ini Terima kenapa kasih Pak. kelihatannya? Kenapa itu? Mungkin koneksi aja kayaknya Pak. Iya. Jadi ya kalau soal 24 ini sama dengan soal tadi juga ya. Maturity gap, kemudian eh, berapa will become maturity gap jika interest rate semua aset dan liability lah increase 1%. Jadi ini kebalik nih, kenaikan 1%, maturity gap ditanya. Berapa berapa kejadian market value to equity ya. Ya. Ini jawaban ini. 24 nomor A. Pertama, saya cari present value untuk masing-masing aset dan liability. Dan jumlahkan present value dari aset dan eh, present value dari liability. Kalau eh, utility gap-nya selisih total present value aset dan present value liability. Ini kalau yang jatuh tempo ya. Utility gap untuk yang kedua nih. Nah, utility gap asumsi suku bunga pasar sama dengan suku bunga security. Ini 400 kurang 330, dapat 130 ya. Nih. Ini 160 ya. Ini kurang 330 ya. Bentar. Ya. Ini 90 tambah 360 dikurang dengan 330 ya. 30 mana nih? Ini 120 tambah 123 30. Karena yang mau deposit nggak masuk ya. Deposit kan tabungan sama giro nih. Ini nggak masuk ya. Ya. Terus kalau suku bunga naik 1% untuk sekuritas aset dan sekuritas liability berapa maturity gap-nya? Ya. Jadi present value current liability ini 15. Kupon 10% market value, marketnya berapa? Dapatnya berapa angkanya? Kemudian nanti dihitung lagi present value mortgage, kupon 8% N30. Kurang market rate-nya 9%. Ini berapa
present value itu. Kamu hitung ya. Kemudian nanti present value setiap deposit, kupon 6% N 5. Maka itu 100% berapa present value-nya. Kemudian present value dari debentur, kupon 10%, N 20, maka 8%. Itu berapa present value-nya. Maturity gap B1 tambah B2 ya, dikurang B3 tambah B4. Itu maturity gap ya. Kalau sudah present value kan ya. Nanti dampak equity lah 50 ya, yang 50 ini, 50 ini ya, dibandingkan dengan total A dan B ya, A dan B ya. Jadi A dikurang B kurang B ya. Jadi tadi kan maturity gap-nya 130 yang book value itu ya. Ya. Kemudian dikurang dengan B ya, yang ini 130 itu awal nih. Sebelum dikenaikan suku bunga, belum suku bunga. Ya ini awal nih ya. Pasal 130 ya. Jadi gapnya di eh, 50 ya. 50 ditambah A kurang B. Kurang B ya. Itu maksudnya A dikurang B ya. 130 dikurang B ya. Itu dampak equity terhadap apa perubahan suku bunga ini. Oke, itu nanti sudah jadi rumah ya. Lanjutkan di rumah, hitung soal nomor apa? Nomor 24 itu ya. 24. Nah, ini ada PR ya. Saya cari ini nomor berapa? 9. 9 ini. 25. Ini PR-nya. Dan soal utility 24 yang tadi itu sebenarnya. Ya. Oke, ada pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan sampai sini. Belum ada, Pak. Jadi beda antara review lagi ya. Jadi beda model apa? Model untuk menghitung suku bunga. Pertama kan apa? Repricing model. Yang kedua maturity model. Kalau repricing model kita membandingkan jumlah sensitif aset, jumlah aset yang sensitif terhadap suku bunga sama dikurang dengan jumlah liability dibanding liability yang sensitif terhadap suku bunga. Nah, itu namanya gap ini. Gapnya berapa? Nah, kalau kita ngitung berapa dampak perubahan suku bunga terhadap net interest income, gap itu dikali dengan perubahan suku bunga. Dengan asumsi perubahan suku bunga aset sama dengan perubahan suku bunga liability. Tapi kalau perubahan suku bunga aset sama perubahan suku bunga liability beda, saya sudah satu-satu itu. Pertama, berapa perubahan suku bunga aset terhadap aset. Jadi repricing aset dikali dengan perubahan suku bunga. Dikurang dengan repricing apa relative liability dikali dengan perubahan suku bunga liability. Dikurangkan dapat net interest income-nya. Jadi kalau perubahan suku bunganya beda ya. Jadi nggak pakai cumulative gap itu. Nah, yang kedua kalau maturity model, jadi bagaimana dampak perubahan kenaikan suku bunga 1% misalnya. Maka perubahan 1% itu pakai present value. Jadi kalau yang data itu berdasarkan dari buku, kalau naik 1% berdasarkan present value. Nanti hasil dari modal bersih yang menggunakan present value dengan modal bersih yang sebelum perubahan suku bunga, itulah terjadi penurunan atau kenaikan net interest income. Di situ. Ya. Itu maksudnya. Kemudian kalau lihat maturity matching dengan interest rate risk ya. Jadi kalau jauh temponya itu sama, misalnya aset A tambah aset B, jauh tempo sama 2 tahun, 2 tahun ya. Kalau eh, apa skim cash flow-nya sama, sama dibayar setiap tahun, dibayar
diterima setahun dan dibayar setahun. Maka kalau kalau jatuh tempo sama itu, bagi jumlah sama itu terjadi imunisasi kan, imunisasi risk. Tapi kalau berbeda pola aliran kasnya, misalnya kalau aset itu diterima setahun sekali, ya, kemudian utangnya diterima setahun 2 kali itu kan beda. Biasanya ada terjadi imunisasi lagi. Ya. Ada pertanyaan saudara itu Siti ada? Senyum, ada pertanyaan Siti? Pertanyaan nggak? Belum ada, Pak. Aku senyum mau tanya tadi. Ya. Ya. Jadi itu bedanya ya. Jadi kalau ada maturity matchingnya itu walaupun jatuh tempo sama tapi jumlah sama, harusnya imunisasi imun. Tapi kalau pelarian kelas berbeda itu bisa jadi rugi atau laba juga ya. Ya. Karena present value itu eh, kalau misal saya eh, punya piutang, ya. Piutang itu dibayar selama 2 tahun, setiap 6 bulan. Itu lebih berbeda kalau piutang itu dibayar setahun sekali, selama jadi 2 kali terimanya. Terus yang satu lagi 4 kali terimanya. Present value beda. Present value-nya akan lebih besar kalau terima setahun 2 kali. Itu konsep present value. Ya. Semakin sering diterima, present value makin tinggi dengan jangka waktu yang sama. Gitu. Itu pola aliran kas. Ya. Tapi kalau pola aliran kasnya sama, jumlah sama, perubahan suku bunga sama, berarti nggak ada risiko. Ya. Jadi imun terhadap risiko suku bunga. Maka dalam telusuri dalam bagian telusuri itu, kita sulit mematchingkan tempo itu. Ya. Maka beda-beda. Beda-beda antara eh, sekuritas A, sekuritas B di temponya. Ya. Untuk mengurangi risiko suku bunga itu paling mereka berusaha beda antara suku bunga aset liability tidak jauh beda. Kemudian juga jumlah di temponya juga dia diusahakan tidak jauh beda masing-masing sekuritas itu. Ya. Sehingga mengurangi risiko suku bunga itu. Tapi kalau jauh temponya gapnya itu tinggi ya, maka risiko suku bunga makin tinggi. Ya, lebih sensitif terhadap perubahan suku bunga. Ya. Tapi diperhatikan susah sekali ya. Di telusuri itu mengatur karena bisa ratusan ribu banyak ya. Surat berharga jauh tempo beda-beda. Ya. Kalau di perhitungan maturity model sama replacement model ini, eh, replacement model terutama replacement model, dia akan menyamakan sekuritas yang jauh tempo 1 bulan dengan 6 bulan kan. Rank 1 sampai 6 bulan. Misal kalau dia masuk sekuritas jauh tempo 3 bulan, satu kelompok dengan jauh tempo yang 6 bulan. Karena prinsipnya beda itu, prinsipnya beda. Kalau saya terima 3 bulan, terima 6 bulan itu beda prinsipnya. Ya, jadi satu kelompok kan dengan yang kelompok 1 sampai 6 bulan. Itu kelemahannya itu. Ya. Sebenarnya untuk memudahkan perhitungan, tapi kelemahannya fatal. Dalam perhitungan kalau nggak ada kelompok kan ribet sekali itu, yang 1 bulan, 1,5 bulan, 2 bulan, 3 bulan. Jadi klaster itu banyak sekali klaster. Ini kan memudahkan klaster, tapi dampaknya perhitungan tidak begitu tepat ya. Karena mengagregasi total nilainya gitu. Ya, itu yang jadi masalah ya. Maka nanti kelemahan dari maturity model kan kelemahan represi model diatasi dengan maturity model. Nah, kelemahan maturity model diatasi dengan durasi model nanti kita bahas minggu depan durasi model. Ya, itu maksudnya. Kita pertanyaan sampai sini. Ada pertanyaan? Jadi kalau nggak ada, mungkin saya close sampai sini aja ya. Halo, halo. Baik, Pak. Ini baru jam 11, 12 menit ya. Baru 1 jam 12 menit kita kuliah.
jam 10 sampai jam 11. Nggak apa-apa lah ya. Kadang nggak ada bertanya, kalau bertanya sudah bisa lebih menarik diskusi. Ya. Oke, kalau nggak ada, eh, saya apa foto dulu ya, itu bukti sudah hadir. Ya. Tuh, saya hitung 1, ya, 1, 2, 3, satu, 1, 2, 3. Ya, saya masukin dulu ke grup ya. Ini sakit harus ada surat izin dokter ya nanti. Ada surat dokter. Oke, kalau demikian sampaikan ya. Ketemu semua minggu depan ya. Baik, Pak. Ya, bentar nih sampai ini. Ini sudah sakit kalau bisa ikut online itu berarti parah banget sakitnya. Gitu ya. Jadi ada teman saya izin sakit. Berarti sakit karena nggak bisa ikut offline, berarti online berarti parah banget sakit. Maka cek keterangan dokter ya. Kan kalau sakit flu, demam-demam biasa kan bisa ikut online. Ya. Tapi kalau sakitnya parah, nggak bisa berdiri, nggak bisa duduk ya. Berarti kan parah itu. Surat keterangan dokter aja minta ya. Itu ya. Ya, jadi oke, demikian sampaikan sampai ketemu di minggu depan ya. Baik, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama, Mbak.